Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa dikumpulkannya di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini materi diskusi kita adalah yaitu namanya Nurul Furqan dan Makrifatullah. Jadi salah satu tujuannya Allah menciptakan kita, makhluknya, adalah untuk mengenal akan Dia, akan Allah. Seperti di hadis kursi dikatakan, Allah mengatakan, aku berasal dari gudang yang tersembunyi, aku ciptakan makhluk supaya dia mengenal aku. Jadi kita diciptakan Allah, tujuan utamanya itu supaya kita mengenal Allah, yaitu bermakrifat kepada Allah. Itu tujuan utamanya kita diciptakan Allah. Demikian juga tersirat di ayat di surah Al-Ghasyiyah ayat 17-18 dikatakan, Allah mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan gitu, dan langit bagaimana dia ditinggikan. Jadi kalau kita melihat isi dari ayat ini, sebenarnya Allah itu pengen lihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit dibuat, ditinggikan. Allah itu pengen memperkenalkan dirinya di dalam ayat tersebut. Kita disuruh belajar tentang makrifatullah, disuruh belajar mengenal Allah gitu. Cuman nggak terang-terangan. Yang terang-terangan itu di hadis kursi tadi. Bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengenal Allah di dunia, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan karena dia akan berjumpa dengan Allah di akhirat. Mirip seperti kita ini belajar renang. Kalau kita bisa berenang di kolam, pada saat kita nanti renang di samudra besar, kita pasti bisa gitu. Jadi kalau di dunia kita belum mengenal Allah, belum bermakrifat kepada Allah, ya bagaimana mau bertemu dengan Allah nanti di akhirat gitu. Itu sesuatu yang mustahil gitu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang mengenal Allah ini itu berhubungan dengan namanya Nurul Furqan. Jadi ada suatu surah di dalam Al-Quran yang Allah membuat khusus surah tersebut, namanya surah Al-Furqan. Jadi kalau sekilas makna Al-Furqan itu adalah pembeda gitu, tapi kalau kita lihat di arti yang lain, dia Nur Al-Quran, ya, Al-Quran gitu. Jadi makna yang hakikatnya Al-Furqan ini adalah yaitu nur yang berasal dari Nur Muhammad yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, terus disampaikan ke dadanya Nabi Muhammad. Nah, pada saat nur itu sampai ke dada Nabi Muhammad, disitulah ya Nabi Muhammad jadi luar biasa, jadi apa ya istilahnya,
Jadi muncul akhlakul karimahnya yang tinggi gitu. Dan dia jadi seorang rasul gitu. Jadi sesuai dengan surah Al-Furqan ayat pertama, yaitu Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Furqan ini sendiri bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi Al-Furqan ini itu udah disebarkan sama Nabi Muhammad melalui para sahabat-sahabatnya, melalui Abu Bakar, melalui Sayyidina Ali. Makanya ada di sebuah hadis dikatakan, apa yang ada di dalam dadahku, kata Nabi Muhammad, semuanya sudah kutuangkan ke dadanya Abu Bakar. Jadi Nur Al-Furqan ini sudah turun temurun dari Nabi Muhammad, Abu Bakar, Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali, sampai kepada para masyayikh, para ulama-ulama. Dan dengan belajar thariqah, ya alhamdulillah kita sampai juga kepada kita Al-Furqan ini tadi. Nah, nur inilah yang bisa membawa kita nurilah yang membangkitkan jiwa kita tuh mengenal Allah. Karena di sana ada Al-Furqan ini, kalau masuk ke dalam hati, dia menjadi nur makrifat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah, misalnya Sayyidina Abu Bakar sendiri menerima Al-Furqan ini di Gua Sur. Nah, jadi pada saat Rasulullah melakukan hijrah, lagi dikejar-kejar mau dibunuh, Rasulullah lari sama Abu Bakar ke sebuah gua, namanya Gua Sur. Iya. Jadi mereka lagi dikejar-kejar sampai Abu Bakar ketakutan di gua itu. Jadi Abu Bakar ketakutan, ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, nanti kita dibunuh sama orang itu kan. Akhirnya disitulah Rasulullah mengajarkan ilmu makrifat kepada Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, katanya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, janganlah sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi di dalam gua itulah Rasulullah mengajarkan ilmu makrifat ke Abu Bakar. Pada saat jadi Rasulullah memindahkan Nur Al-Furqan ini ke dadanya Abu Bakar. Para sahabat Nur ini udah masuk ke dadanya Abu Bakar, dia pun bertambah keyakinannya kepada Allah, dan muncullah mahabbah, kecintaan yang sangat tinggi kepada Rasulullah. Akhirnya mereka sambil menunggu pagi, Rasulullah ketiduran di pangkuannya Abu Bakar. Namanya sebuah gua, ternyata di gua itu ada lubang-lubang. Nah, di dalam lubang-lubang itu ada ular. Nah, Abu Bakar melihat ada ular kobra yang mau keluar dari lubang itu kan. Akhirnya ditahan pakai kakinya Abu Bakar lubang itu biar ularnya nggak keluar. Karena kakinya menahan lubang itu, digigit sama ular itu kakinya Abu Bakar. Abu Bakar mau menjerit nggak bisa karena ada Rasulullah lagi tidur di pangkuannya. Akhirnya dia menangis saking sakitnya digigit ular ini kan. Air matanya menetes sampai mengenai mukanya Rasulullah gitu, pipinya Rasulullah. Karena udah mengenai pipi Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, katanya, apakah kamu tidak ridho dengan ikut denganku selama ini, memperjuangkan Islam, sehingga kau bersedih, katanya kan. Terus Abu Bakar bilang, bukan ya Rasulullah, katanya. Iya, aku bukan karena nggak ridho, aku lagi kesakitan, katanya. Kenapa? Di situ ada ular kayak digigit, katanya kan. Akhirnya ularnya ini malah Rasulullah memarahi ular itu. Hai ular, katanya, saya tidak ridho satu biji, ya satu zarah pun engkau menggigit saudara Abu Bakar, katanya.
Walaupun satu biji rambut pun aku nggak ridho kau ini kau makan, katanya gitu. Terus ularnya minta maaf dan bilang gini, ya Rasulullah, aku sudah menunggumu di sini ribuan tahun, katanya. Saya pernah mendengar, katanya, kata si ular itu, bahwa siapa yang pernah melihatmu ya Rasulullah, maka tidak akan bisa, dia akan dibakar oleh api neraka. Jadi ada di sebuah hadis qudsi katakan, siapa yang melihatku, kata Rasulullah, atau melihat orang yang pernah melihatku, maka aku haramkan tubuhnya dari api neraka. Jadi ular ini aja pun menunggu kayak ini. Ditunggu sampai ribuan tahun. Iya, supaya dia masuk surga. Ya udah, kalau itu udah lihat aku sekarang, kata Rasulullah. Setelah ular itu melihat, baru dia pun pergi. Kemudian Rasulullah mengobatin kakinya Abu Bakar dengan pakai air ludahnya. Jadi itulah tadi bagaimana Abu Bakar mendapatkan Al-Furqan, cahaya tadi dari Rasulullah. Jadi kalau kita bedah sendiri Al-Furqan itu sendiri seperti di bawah ini, orang yang sudah ada di dalamnya Al-Furqan itu berupa cahaya Nur Muhammad tadi itu, maka akan muncul iman yang tinggi, hakul yakin, keyakinannya. Seperti Abu Bakar, awalnya dia takut, ragu, pada saat Al-Furqan ini masuk ke dalam hatinya, muncul keyakinan yang tinggi. Tidak ada lagi ketakutan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Karena hidupnya udah bergantung kepada Allah. Ya sama juga orang thariqah ini, kita tuh harus bergantung kepada Allah. Pada saat kita menyerahkan diri kita, jiwa raga kita kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, disitulah istilahnya kita masuk kapsul. Maka semua urusan kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Tapi pada saat kita lupa sama Allah, atau kita merasa kita punya kekuatan yang lain, kita merasa kita sanggup, kita keluar dari kapsulnya itu. Jadi usahakan jangan sampai kita keluar dari kapsul, karena kapsul itulah yang akan membentengi kita untuk selamat dunia dan akhirat. Itu tadi Al-Furqan. Kalau yang pertama itu dia ada di dalamnya itu iman, hakul yakin. Kemudian orang yang udah ada di dalamnya Al-Furqan, maka dia akan memancar dari saat itu, namanya nur makrifat. Dia akan mulai belajar mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah, mengenal Allah baik secara afalnya, asmanya, sifatnya, dan muncullah namanya di dalamnya itu nur mahabbah, cahaya kecintaan, ya, seperti Abu Bakar cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, sehingga kemunculan tiga nur ini, jadilah dia menjadi seorang ulul albab. Seperti di surah yang ketiga 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Kemudian tahapan-tahapan dalam mencapai Al-Furqan ini sendiri juga sudah dijelaskan di surah Al-Furqan, yaitu ayat yang pertama, ayat ke-63. Dikatakan bahwa adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila ada orang menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka malah mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Nah, itu tandanya kalau dia udah Al-Furqan atau nur makrifat udah muncul dalam hatinya, dia dihina orang, dia malah didoakan dengan kebaikan. Ya mirip kayak akhlaknya Rasulullah. Jadi tidak ada lagi rasa mengeluh, nggak muncul lagi rasa mengeluhnya, sesuai dengan ayat-ayat ini. Karena dia udah belajar mengenal Allah, udah mengerti tentang afal. Semua itu adalah yang berlaku dalam ini adalah perbuatan Allah. Semua adalah ujian dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjutan lagi di Al-Furqan ayat ke-64. Jadi tandanya orang yang udah dekat kepada Allah, yang udah diberikan Allah Al-Furqan tadi adalah dia rajin tahajud, atau tahajudnya tidak boleh tinggal. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Jadi
di ayat tersebut dijelasin seperti orang-orang itu. Kemudian yang ketiga, tahapan mencapai Al-Furqan itu adalah surah Al-Furqan lanjut lagi di ayat ke-67-nya ciri khasnya itu dia dermawan dan suka membantu orang lain. Sifat kikirnya itu hilang semuanya kalau udah masuk Al-Furqan itu. Kemudian yang keempat, dia tidak mempersekutukan Allah. Yang kelima di lanjut Al-Furqan lagi, dia taat kepada Allah. Dia sami kenal atau apa yang disuruh dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan gitu. Mungkin seperti itu materi kita tentang Al-Furqan untuk pengantarnya. Kalau ada yang mau ditanya kami persilahkan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.